Kita mulai, Pak. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Al-Ikhlas, sama-sama mempelajari agama, sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua dan keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang berkaitan dengan ekstremisme, al-ghulu dan yang semakna dengannya. Pembahasan tentang ghulu fid din adalah pembahasan yang banyak dibicarakan oleh orang-orang pada saat ini, dan masing-masing berbicara tentang ekstrim atau ghulu, tatarruf, dan juga ada kata-kata irhab dan lain sebagainya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Maka bisa jadi seorang muslim yang tidak ghulu, yang tidak ekstrim, dikatakan dia adalah orang yang ekstrim, dan orang yang ekstrim dikatakan tidak ekstrim, dan orang yang tidak ekstrim dikatakan orang yang ekstrim. Maka itu tergantung kepada pola pikir dan penilaian masing-masing. Maka dari itu kita butuh dhawabit, kita butuh keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, mana yang disebut ghulu, mana yang disebut ekstrim tersebut di dalam beragama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang ghulu di dalam agama ini, maka pertama kali akan terlintas di pikiran kita adalah kelompok yang dinamakan dengan kelompok Khawarij. Dan kalau kita menyebutkan kelompok Khawarij, maka kita juga akan ingat kepada suatu kelompok yang bertentangan dengan kelompok Khawarij tersebut, yaitu kelompok Murji'ah. Nah, di mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang pemahaman salaful ummah, maka kita antara dua kelompok tersebut, antara kelompok Khawarij dan juga antara kelompok Murji'ah. Maka kita pada malam hari ini akan lebih membahas pembahasan yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat saat ini yang berkenaan dengan kelompok Khawarij. Apalagi kalau kita lihat flyer kita tadi adalah orang-orang yang mengangkat senjata. Tayyib, ini keren ini flyernya. Tayyib, dan hangat dibicarakan juga siapakah kelompok yang bersenjata tersebut, yang kemudian mengatasnamakan Islam dan kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, yang menyebabkan kerusakan bagi kaum muslimin dan juga bagi seluruh umat manusia di dunia yang tidak bersalah. Maka itulah kelompok Khawarij, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Khawarij adalah orang-orang yang khuruj, orang-orang yang keluar. Keluar dari mana mereka? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari jama'atil muslimin, keluar dari pemerintah Islam, dan juga keluar dari kaum muslimin. Kalau kita lihat sejarah munculnya kelompok Khawarij tersebut, dimulai dari masa Ali bin Abi Thalib. Tak kala terjadi tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma.
Maka ada muncullah kelompok yang tidak ridho dengan tahkim tersebut. Di sini kita kembali kepada sejarah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak kala terbunuhnya Utsman ibnu Affan, maka yang langsung disepakati menjadi khalifah pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena memang sebelumnya antara Utsman dan kemudian para sahabat condong kepada Utsman ibnu Affan. Tetapi kemudian mereka sepakat bahwasanya setelah Utsman yang terbaik tidak lain tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib langsung dibaiat oleh para sahabat. Kecuali ada penduduk Syam yang pada saat itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah menuntut dari Ali radhiyallahu anhu agar menyelesaikan perkara pembunuhan Utsman. Siapakah orang yang membunuh Utsman? Dan tentu siapapun yang membunuh Utsman harus diqisas. Cuma permasalahan yang dihadapi Ali pada saat itu adalah pembunuh Utsman ini kemudian menyusup ke umat Islam dan juga menyusup ke tentaranya Ali, sehingga kemudian membuat Ali bingung untuk menentukan siapa pembunuhnya dan lain sebagainya. Sementara pihak Syam menuntut Ali untuk menyelesaikan perkara darah khalifah yang ketiga setelah Umar ibn Khattab. Bahkan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga Thalhah dan juga Zubair ikut serta juga di dalam menyelesaikan permasalahan darah Utsman, yang kemudian singkat tercerita terjadilah perang Jamal, dan di sana terbunuh sahabat Thalhah dan juga sahabat Zubair berperang dengan pasukan Ali, dan mereka semua adalah mujtahidun. Mereka semua adalah mujtahidun yang mereka bergerak atas dasar ijtihad, bukan karena rakus dengan harta, bukan karena rakus dengan jabatan. Dan kita terhadap orang-orang yang berijtihad, apalagi dari kalangan para sahabat, maka kita mengatakan yang benar di antara mereka mendapatkan 2 pahala, dan yang salah di antara mereka mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Dan kita tidak boleh berkata yang buruk tentang para sahabat, karena Nabi SAW melarang keras kita mencela para sahabat. Tidak boleh kita menggunakan lafaz-lafaz buruk tentang sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi," janganlah kalian mencela sahabatku. "Walladzi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Demi Allah, kata Rasul, kalau saja di antara kalian ada yang berderma, bersedekah seperti gunung Uhud, bersedekah emas, maka tidaklah sedekah kalian tersebut menyaingi sedekahnya para sahabat, wala nasifah, dan juga tidak setengahnya. Tayyib. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok Khawarij tadi, berbeda dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mereka sangat kasar sekali lisan mereka terhadap sahabat Nabi SAW, apalagi kelompok Syiah. Tayyib. Maka kemudian pada saat Muawiyah menuntut darahnya Utsman, dan Ali juga menuntut Muawiyah untuk berbaiat terlebih dahulu kepada Ali. Kalau sudah berbaiat, perkaranya sudah selesai, sudah tenang, baru kemudian akan diqisas siapa yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kemudian takdir dari Allah Subhanahu wa taala, terjadilah perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah, antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As, mengangkat mushaf dan mengajak antara 2 kelompok sahabat tersebut, yaitu pihak Ali dan pihak Muawiyah, untuk bertahkim dengan mushaf, untuk bertahkim dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakannya kemudian menerima tahkim tersebut, dan kemudian peperangan pun berhenti.
Walaupun peperangan itu hampir dimenangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan ini fitnah besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang terjadi antara para sahabat, dan ini juga adalah sesuatu yang telah digambarkan oleh Nabi SAW akan fitnah yang terjadi pada umatnya. Dan ini adalah doa Nabi kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak menjadikan umat ini dibinasakan oleh umat lain. Artinya umat Islam tidak akan habis kalaupun mau dibinasakan oleh umat lain, dan ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mentakdir dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Umat Islam akan berperang satu dengan yang lain, dimulai dari tumpahnya darah Utsman radhiyallahu anhu, dan akan terjadi sampai hari kiamat. Taib, maka dari kelompok Ali radhiyallahu anhu tersebut ada yang tidak menerima tahkim. Tidak menerima tahkim. Dan kemudian ketika terjadi tahkim tersebut, Ali di situ juga tidak menuliskan namanya dengan sebutan Amirul Mukminin. Karena memang sebagian belum berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Tayyib, ini juga adalah sesuatu nanti mungkin yang kita akan bahas secara khusus tentang masalah baiat. Tayyib, maka kemudian orang-orang yang tidak suka dengan kelompok Ali tadi berpisah kemudian dari tentaranya Ali, dan mereka kemudian menyendiri atau berpisah dari kaum muslimin, berkumpul di tempat yang namanya Harura, tempat yang ada di Irak pada saat itu. Maka mereka tidak menerima keputusan Ali yang seharusnya menurut mereka kita tidak boleh berhukum dengan hukum manusia. Hukum yang dilakukan tadi itu adalah hukum manusia, katanya hukum Amr bin As, dan juga ada hukum Abu Musa al-Asy'ari. Ini hukum manusia, bukan hukum Allah. Ini pikiran mereka. Tayyib, mereka maunya hukum tersebut adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kan memang kelompok Khawarij itu pikirannya memang masih mengambang. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum Allah di sini. Hukum Allah, tetapi yang memutuskan hukuman yang tersebut adalah manusia. Iya kan? Ya, kita berhukum dengan hukum Allah. Tetapi yang menentukan, yang memutuskan dan yang menjelaskan hukum tersebut adalah para sahabat Nabi dan juga para ulama. Dan mereka tidak menerima itu. Namun ciri-ciri kelompok Khawarij, mereka tidak menerima dengan penjelasan para sahabat. Bahkan nanti juga akan kita sebutkan hadis Dzul Khuwaisirah yang tidak menerima putusan Nabi SAW. Tak kala Nabi mendapatkan kepingan emas dari Yaman yang dibawa oleh Ali dari harta zakat, kemudian Rasul bagi-bagikan kepada kelompok 4 tokoh pada saat itu yang masuk Islam agar memperkuat Islam mereka. Maka ada seseorang yang tidak suka dengan keputusan Nabi SAW tersebut, sampai dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ittaqillah." Itu coba. Ini memang bibit-bibit Khawarij memang sudah ada di zaman Nabi SAW. Nah, di zaman Ali juga seperti itu. Tidak ridho dengan keputusan Ali atas tahkim tersebut. Dan mereka kemudian membuat syiar. Syiarnya adalah la hukma illallah. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum manusia, yang ada hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar mereka. Dan secara makna tidak masalah. Maka dari itu Ali mengatakan tentang syiar tersebut, kalimatu haqqin uridu bihal batil. Syiar tersebut la hukma illa lillah adalah syiar kalimatnya benar, maknanya benar, tetapi yang diinginkan dari kalimat tersebut sesuatu yang tidak benar. Bisa jadi ada suatu kalimat benar, ayat itu benar, hadis itu sahih, tetapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, inilah kemudian kata-kata yang kita sering dengar, dan ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin
uridu bihal batil. Nah, mungkin bisa ditulis Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syiar Khawarij tadi la hukma illa lillah, maka itu kata Ali bin Abi Thalib adalah kalimatu haqqin uridu bihal batil. Kalimat yang benar tetapi yang diinginkannya adalah kebatilan. Tayyib. Maka mereka kemudian yang berpisah dari jamaah kaum muslimin tadi dan menempati suatu tempat yang namanya Harura di Irak, mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib yang beliau sebagai khalifah yang sah, dan kemudian juga memisahkan diri mereka dari kaum muslimin. Khawarij. Khawarij ini kan secara bahasa artinya orang-orang yang khuruj, orang-orang yang keluar. Mereka keluar dari pemerintahan Islam dan juga keluar dari kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Maka dari itu kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan jamaah kita adalah salah satu jamaah dari kaum muslimin. Bukan jamaah tertentu, bukan jamaah ini, bukan jamaah itu, bukan. Kita adalah jamaah kaum muslimin. Sebagaimana kaum muslimin mereka salat, puasa, zakat, begitu juga kita. Bahkan kita mengikuti pemerintah kita di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita mengikuti pemerintah kita dalam penentuan bulan Ramadan, kemudian juga bulan 10 Dzulhijjah. Kita mengikuti pemerintah. Kapan pemerintah puasa, kapan pemerintah berbuka. Pelaksanaan haji kita mengikuti pemerintah, pelaksanaan zakat juga kita mengikuti ketentuan pemerintah. Begitulah kaum muslimin. Dan kita adalah bagian dari mereka. Karena memang kita mengakui pemerintah kita saat ini, presiden kita saat ini, Presiden Jokowi adalah pemimpin kita. Dan kita meyakini bahwasanya dia adalah pemimpin kita. Walaupun yang berbaiat adalah ya tokoh-tokoh kita yang berbaiat, tetapi kita di dalam hati kita mengakui dia sebagai pemimpin kita. Dan barang siapa yang tidak mengakui Presiden Jokowi adalah pemimpin kita, maka inilah kelompok Khawarij tadi yang tidak mengakui itu sebagai pemimpinnya. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan kelompok Khawarij tadi. Maka kemudian mereka didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ingin menasihati kelompok tersebut agar mereka kembali kepada kaum muslimin. Lalu kemudian didebati oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, apa yang ada di pikiran kalian yang kemudian kalian keluar dari jamaah kaum muslimin? Maka kemudian mereka menerima untuk ya berdiskusi atau ya mujadalah seperti itu. Bahkan Ibnu Abbas juga menanyakan kepada mereka, kalau saja kalian terjawab subhat yang ada di kepala kalian tersebut, apakah kalian kemudian akan kembali kepada jamaah kaum muslimin? Mereka mengatakan, ya kalau seandainya itu memang benar, maka kami akan kembali. Nah memang Khawarij ini memang dia ya seperti itu, punya semangat keras, semangat kuat di dalam beragama, tetapi kemudian karena tidak mengikuti para ulama, akhirnya kemudian keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka di situ yang diperdebatkan oleh Ibnu Abbas dengan kelompok Khawarij tersebut, Khawarij Harura, adalah 3 perkara. Yang pertama adalah perkara tahkim. Kenapa kita bertahkim dengan manusia? Bukankah kita bertahkim dengan Al-Quran, kata mereka? Permasalahan yang kedua adalah, kenapa pada perang Jamal tersebut? Kenapa pada perang Jamal tersebut orang-orang yang kalah melawan tentara Ali itu tidak ditawan? Bukankah kita memerangi mereka itu lebih besar daripada hanya sekedar menawan? Karena memang di dalam peperangan, maka orang yang kalah tersebut akan tertawan. Nah khusus untuk perang Jamal ini tidak ada tawan menawan. Bahkan para sahabat itu, ini lawannya perang, kemudian dia meninggal, disolatin yang dia lawan tadi. Ketika waktu salat, rame-rame berhenti untuk salat.
Dan juga ya tidak ditawan sebagaimana misalnya perang Badar Kubro yang terjadi pada tahun 2 Hijriah 17 Ramadan. Ada 70 orang-orang kafir di situ yang ditawan, termasuk Abul As, suaminya Zainab anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, suaminya, dan juga termasuk Abbas pada saat itu yang ditawan di peperangan Badar. Taib, maka di peperangan Jamal tadi tidak ada yang ditawan, maka orang-orang Khawarij ini tidak menerima keputusan Ali tersebut. Yang seharusnya ditawan, kok kenapa nggak ditawan? Bukankah kita perang dengan mereka? Bukankah perang ini lebih besar? Ya kalau seandainya kita tidak boleh, nah sekarang kita boleh perang mereka, kenapa nggak ditawan? Nah ini pikiran Khawarij. Jadi mereka ini ya memang seperti itu, tidak percaya dengan para ulama, tidak mau mengikuti para ulama, dan nanti banyak subhat-subhat yang disebutkan oleh Rasul tentang mereka. Ini kita bicara sejarah ya, bagaimana munculnya kelompok Khawarij ini. Kemudian yang ketiga, kenapa di tahkim tersebut Ali tidak menuliskan namanya atau lakopnya di situ dengan sebutan Amirul Mukminin? Anda tidak menuliskan, maksudnya Ali tidak menuliskan di situ di dalam perjanjian tersebut, tahkim tersebut Amirul Mukminin. Nah kalau bukan Amirul Mukminin berarti Anda amir siapa? Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Anda amir siapa? Amirul Kafirin. Ya, seperti itu pikiran mereka. Ya kalau bukan Amirul Mukminin berarti ya Amirul Kafirin. Maka mereka juga kemudian mengkafirkan Ali, mengkafirkan para sahabat dan lain sebagainya. Kemudian didebati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa jawaban Ibnu Abbas yang pertama tentang terkait subhat yang pertama tadi? Yang mereka subhatnya kenapa kita harus bertahkim dengan manusia, tidak bertahkim dengan Al-Quran katanya. Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah 95, Allah katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memburu binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Dan barang siapa yang membunuh, artinya yang berburu tadi, dan dia sengaja, maka balasannya adalah dia harus berkurban seukuran dengan bahimatul an'am yang kita disuruh untuk berkurban. Ada kambing di situ, ada sapi, ada unta. Kemudian kata Allah, yahkumu bihi dawa adlim minkum. Dan yang akan memberikan hukuman, yang menentukan hukum, harus menyembelih domba, harus menyembelih kambing, harus menyembelih sapi, itu adalah dawa adlim minkum hadiyam balighul Ka'bah. Nah di sini Allah katakan dawa adlim minkum, orang yang adil di antara kalian lah yang kemudian menentukan hukumnya seperti apa. Maka di dalam ayat ini Allah membolehkan manusia untuk menentukan hukum. Tayyib. Kemudian di dalam perkara kalau ada suami istri yang bertengkar, maka kemudian Allah sarankan di dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi. Maka utuslah hakaman min ahlihi, orang-orang yang memiliki hikmah, orang-orang yang adil dari perempuan, dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan juga orang-orang yang memiliki hikmah dari pihak perempuan yang kemudian mereka bermusyawarah apakah kemudian pernikahan ini akan diteruskan atau kemudian akan cukup sampai di sini saja. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan adanya orang-orang yang mentahkim, manusia yang mentahkim. Taib, coba kan nanti permasalahannya adalah apakah seseorang tersebut berhukum, mentahkim dengan hukum Allah apa tidak? Tetapi apakah itu manusia boleh menentukan hukum? Boleh. Dengan ayat ini. Tayyib. Nah setelah subhat ini yang hilang, maka kemudian Ibnu Abbas membantah subhat yang kedua. Tayyib. Kalian tahu bahwasanya di dalam perang Jamal tersebut ada Aisyah. Jadi mereka ini hukum Allah itu kan kalau perang itu harus ditawan karena mereka menganggap kafir tersebut ya. Tayyib.
Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalian tahu di dalam pasukan Jamal tersebut ada Aisyah radhiyallahu anha. Dan siapa Aisyah radhiyallahu anha? Mereka semua tahu bahwasanya Aisyah adalah ummul mukminin. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sesungguhnya nabi lebih berhak daripada jiwa kalian sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasul itu adalah ibu-ibu kalian. Maka dari itu istri-istri Rasul setelah wafatnya Rasul tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena dia adalah ibu kita orang-orang beriman. Tayyib, maka bagaimana kemudian kalian ingin menawan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian menawan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian kufur. Tayyib. Dan kalau kalian tidak mengakui Aisyah adalah ummahatul mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibu kalian, maka kalian juga adalah kufur. Kalian kufur juga karena kalian menyalahi ayat Al-Qur'an. Maka kemudian terbantahlah subhat mereka yang kedua. Taib. Kemudian subhat yang ketiga, mengapa di tahkim tersebut Ali tidak menuliskan Amirul Mukminin? Kan subhatnya, ya kalau tidak menuliskan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Ini subhat mereka. Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas. Ketika perang Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, pada perang Hudaybiyah. Maka di situ Suhail bin Amr yang menjadi perwakilan dari pihak Quraisy menuliskan perjanjian Hudaybiyah. Awalnya ditulis Rasulullah. Pertamanya awalnya ditulis Muhammad Rasulullah. Kemudian Suhail bin Amr tidak mau ada istilah Muhammad Rasulullah. Rasulullah tidak, kami taunya Muhammad saja. Dan kami tidak mengakui Muhammad itu sebagai Rasulullah. Karena kalau Muhammad itu adalah Rasulullah dan kami mengakuinya, maka kami tidak akan berperang dengan Muhammad, katanya. Maka mereka minta kata Muhammadur Rasulullah itu dihapus. Dan Ali diperintahkan untuk menghapus, dan berat bagi Ali untuk menghapus, dan Rasulullah kemudian menghapus kata Muhammadur Rasulullah dengan tangan beliau sendiri. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada kelompok Khawarij tadi, tayyib, ya kalau seandainya nama Muhammad Rasulullah dihapus, apakah itu kemudian menghilangkan titah dari Allah kepada Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah? Kan tidak. Maka begitu juga Ali tadi, tak kala dia kemudian untuk kedamaian, untuk kemaslahatan dia menerima tahkim, berhenti dari peperangan ini, maka ini tidak kemudian dituliskan namanya Amirul Mukminin, maka ini juga untuk kemaslahatan. Apakah itu kemudian membuat Ali turun dari jabatannya dari Amirul Mukminin, khalifah ke orang-orang yang beriman? Kan tidak. Maka kemudian setengah dari kelompok Khawarij tersebut kemudian kembali kepada manhajnya para sahabat, kembali kepada kaum muslimin. Tetapi masih ada juga yang tidak menerima atas jawaban Ibnu Abbas tersebut. Maka kemudian mereka tetap berada di tempat tersebut. Dan yang awalnya Ali tidak memerangi mereka. Ali memerangi mereka setelah mereka yang duluan kemudian memerangi kaum muslimin. Maka diceritakan di situ, ketika lewat di situ Abdullah ibnu Khabbab, dia lewat dengan istrinya, kemudian berhenti di situ, kemudian terjadi pembicaraan dengan mereka, sampai kemudian akhirnya Abdullah bin Khabbab dibunuh oleh kelompok Khawarij tersebut. Dan ketika ditanya, Ali bertanya kemudian, siapa yang membunuh Abdullah bin Khabbab? Mereka mengakui, kami semua yang membunuhnya, katanya. Maka kemudian setelah itu mereka diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu, dan seribuan ya meninggal dari pasukan mereka, dan dari pasukan Ali itu hanya sekitar 6 atau 7 orang saja. Tayyib. Nah, itulah yang dinamakan dengan perang Nahrawan. Perang pertama antara Ali radhiyallahu anhu dan Khawarij. Tayyib. Nah, dari sanalah mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang sejarah munculnya kelompok Khawarij ini. Kelompok yang tidak mau menerima putusan dari Nabi SAW, kelompok yang tidak mau menerima putusan dari Ali radhiyallahu anhu.
Maka dari itu sifat-sifat Khawarij ini telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi fitnah Umar, sebelum terjadi fitnah Utsman, sebelum juga terjadi fitnah Siffin atau fitnah Jamal. Tayyib. Yang pertama adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi yang saya sampaikan, tak kala Rasul mendapatkan dari Ali potongan keping emas zakat dari penduduk Yaman yang kemudian dibagikan oleh Rasul kepada 4 orang, yang mereka berempat ini adalah tokoh dari kabilah-kabilah tersebut yang baru masuk Islam. Dan Rasul harapkan dengan kuatnya iman tokoh-tokoh tersebut, maka juga akan menambah kekuatan iman dari kabilah mereka. Maka kemudian ada yang tidak suka dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merasa kami lebih berhak daripada orang tersebut, dan dia merasa putusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak adil. Itu coba. Maka Nabi kemudian mengatakan, ini Nabi, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, ala ta'manunani wa ana aminun fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepada saya? Saya adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Datang kepada saya khabar sama, kabar langit, wahyu dari Allah siang dan malam, sore, pagi dan petang. Allah dan juga penduduk langit saja itu percaya dengan saya. Kalau seandainya Allah tidak percaya lagi, maka kemudian kenapa wahyu masih saja turun kepada saya? Coba. Khawarij. Pikirannya subhanallah. Jadi tidak menerima Al-Quran dan As-Sunnah. Maunya ya sesuai dengan pemikirannya saja. Punya semangat ibadah, punya. Tayyib. Bahkan Nabi SAW mengatakan kelompok Khawarij ini, dari segi bacaan Al-Quran mereka, dari segi sholat mereka, dari segi ibadah mereka, kata Nabi SAW, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian melihat orang Khawarij itu salat, dan kalian bandingkan dengan salat kalian itu kecil dibandingkan dengan salat mereka. Yang Khawarij berjenggot, dan juga biasanya mereka juga memotong rambut mereka, mencukur rambut mereka. Tayyib. Maka kemudian ada seseorang yang di situ disebutkan Dzul Khuwaisirah. Di situ disebutkan dia berjenggot, kemudian dia suka memotong rambutnya. Ya, artinya sering mencukur gundul rambutnya. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad ittaqillah. Wahai Muhammad, engkau membagi bagian yang seperti itu tidak adil Muhammad. Ittaqillah, bertakwalah engkau ya Muhammad. Subhanallah. Maka apa yang Nabi jawab atas perkataan tersebut? Wailak, celakalah engkau. Awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqiyallah. Bukankah saya adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu coba. Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hatinya disucikan oleh Allah. Usia 4 tahun saja dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab Rahiqul Maktum, Ibnu Hisham dan lain sebagainya. Hatinya disucikan oleh malaikat Jibril. Ketika akan melakukan Isra dan Mi'raj juga hatinya dibelah. Hatinya dibelah kemudian dan bertemu dengan Allah hijab. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hijab. Terus apa Anda mengatakan Nabi tidak bertakwa? Na'udzubillah. Tayyib. Wailak, awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqiyallah. Celakalah engkau, bukanlah saya adalah orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah dari penduduk bumi ini? Maka kemudian Khawarij tersebut pergi. Khalid bin Walid, ya tahu Khalid bin Walid ya, Saifullah, pedang Allah yang terhunus, al-maslul yang terhunus, menawarkan kepada Rasul. Biasa orang-orang pemberani ini kadang ada di dekat-dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Umar. Ini Khalid bin Walid, ya Rasulullah, ala adribu unuqahu. Wahai Rasul, apakah saya tidak penggal saja kepalanya? Oh, jelas ini ingkar terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba.
Jadi dia beriman itu versi dia sendiri, beragama itu versi dia sendiri, memahami Al-Quran itu versi dia sendiri. Itu kelompok Khawarij seperti itu. Tayyib, maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu yakhruju min dhi'i hadza, maka akan keluar dari jenis orang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaumun yatluna kitaballah, akan keluar kaum dari orang-orang seperti ini, qaumun yatluna kitaballahi ratba, mereka membaca Al-Quran, bibir mereka basah. Artinya apa? Al-Quran itu selalu mereka baca, bibir mereka tidak kering dari Al-Quran. Tetapi apakah kemudian mereka membaca Al-Quran dan kemudian memahami maknanya, dan memahami maknanya sesuai dengan pemahaman yang diajarkan Rasul kepada para sahabat? Tidak. Ini ciri-ciri mereka, Bapak Ibu. Nah, kita harus paham ini ciri-ciri seperti ini, agar kita tidak menjadi Khawarij, dan kemudian juga kenal siapa Khawarij. Dan kita jelaskan dengan orang-orang awam, siapa sih orang Khawarij ini, siapa sih orang-orang sebenarnya ekstrim ini. Yang kadang ini kalian melihat orang yang berjenggot, orang yang begini itu ekstrim. Lihat siapa orang yang ekstrim ini. Maka mereka ciri-cirinya di sini, yatluna kitaballahi rabban la yujawizu hanajirahum. Tetapi Al-Quran itu tidak sampai kepada hanajirahum, jamak dari kata hanjarah, bagian atas kerongkongan kita ini. Tayyib, yamruquna minad din, kata Rasul, kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama, coba, padahal mereka adalah orang yang bersemangat dengan agama, keluar dari agama seperti keluarnya sahmu, anak panah itu. Saking cepatnya anak panah itu masuk, itu darahnya saja nggak keluar. Saking apa? Saking, ya seperti misalnya kalau ada orang yang nembak, kemudian saking kerasnya, saking cepatnya tembus kemudian tidak terasa. Maka begitu kata Rasul, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Saking cepatnya mereka itu keluar dari agama. Tayyib, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syariat kemudian, karena hadis ini diriwayatkan oleh Ali, dan Ali mengamalkan hadis ini. Kata Rasul apa? La in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Kalau saya bertemu dengan mereka, kata Rasul, kaum yang Khawarij tadi, maka saya akan membunuh mereka, saya akan memerangi mereka seperti seperti terbunuhnya kaum Thamud. Artinya jadi babat habis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, la aqtulannahum qatla 'ad. Ya, kaum 'Ad, kaum Thamud, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul kalau ketemu dengan kaum ini memang akan dibabat habis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang penyakit di dalam tubuh Islam, mengaku Islam tetapi justru yang membuat buruk citra Islam. Dan juga mereka ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mereka adalah disebutkan di dalam hadis Muslim, annahum yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Ini ciri-ciri Khawarij tadi. Apa tidak berbahaya mereka ini? Yaqtuluna ahlal iman, di dalam riwayat lain yaqtuluna ahlal Islam. Dalam Sahih Muslim, mereka ini membunuh orang-orang yang beriman. Wa yada'una ahlal awthan, dan justru mereka membiarkan orang-orang yang menjadi penyembah berhala. Tayyib, ya, karena memang kita tahu kelompok Khawarij ini mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka punya keyakinan pelaku dosa besar tersebut itu kafir. Pelaku dosa besar hukumnya kafir, dosa-dosa besar, zina, khamr, riba dan lain sebagainya. Termasuk juga pemerintah itu dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Tayyib, ini kelompok Khawarij. Maka mereka kemudian ketika seseorang telah kufur, ya udah, berarti dia sudah halal darahnya. Jadi wajar kalau mereka kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, mengapa mereka kemudian sampai menghalalkan darah sahabat Nabi Abdullah ibnu Khabbab, orang-orang yang berada di Harura tadi, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Bukankah ini menjadi bukti perkataan Rasul, annahum yaqtuluna ahlal iman,
mereka membunuh orang-orang beriman, wa yad'una ahlal awthan, dan justru membiarkan orang-orang kafir. Maka dari itu wajar kalau kemudian mereka dikatakan adalah agennya Amerika, agennya orang-orang kafir yang kemudian menjadi yang penghancur umat Islam sendiri. Tayyib. Apalagi aparat, Pak. Aparat ini wajar kemudian. Karena bagi mereka berhukum dengan hukum Allah kafir. Tayyib. Terus siapa lagi yang membuat hukum tersebut? Ya, DPR. Udah selesai yang membuat hukum tersebut. Ini pikiran mereka. Terus yang melaksanakannya siapa? Presiden, sama juga. Terus yang menjadi pembantu dan pengaman, seperti itu. Bahkan orang-orang Khawarij ini kemudian sampai mengkafirkan keluarga mereka sendiri, biasa. Bahkan sampai kemudian mengkafirkan diri mereka sendiri. Maka mereka juga tidak berat untuk menghalalkan darah orang lain, bahkan tidak berat untuk bunuh diri sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Memang merusak. Tayyib. Kemudian hadis lain di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan muncul nanti kelompok di akhir zaman. Ini berarti menunjukkan kelompok Khawarij itu sampai akhir zaman, sampai hari kiamat masih ada. Jadi kalau kita berbicara tentang kelompok Khawarij, bukan berbicara kelompok yang sudah usang, tetapi di sini isyarat Rasul, saya khuruju qaumun fi akhir zaman, ahdathul asnan. Ini kata para ulama, ini ciri-ciri orang-orang yang mudah terkena pemahaman Khawarij. Siapa mereka? Ahdathul asnan, anak-anak muda. Ahdath, asnan, usia mereka masih muda. Yang kita tahu mereka memang ya sangat mudah sekali kemudian dicuci otaknya. Apalagi anak-anak muda yang tidak mau belajar, yang tidak mau berguru dengan para ulama, ya, yang hanya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dari kepala mereka sendiri. Sufahaul ahlam. Mereka ini adalah orang-orang yang sufahaul ahlam, akalnya lemah. Ya seperti tadi cerita orang-orang yang didebati oleh Ibnu Abbas. Ali tidak menulis nama Amirul Mukminin saja itu dipermasalahkan oleh mereka. Bahasanya kalau tidak ditulis, kalau tidak menjadi Amirul Mukminin berarti Amir siapa? Amirul Kafirin katanya. Nah ini sangat sufahaul ahlam, sangat dangkal sekali pikiran mereka. Tayyib, ya orang-orang yang inilah lemah akalnya. Kemudian kata Rasul, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka ini kalau berdalil menyebutkan ayat Al-Quran, menyebutkan perkataan Nabi SAW, ya karena mereka juga adalah orang-orang yang hafal Quran. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka, tidak sampai ke hati. Baca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Memahaminya pun tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in. Kata Rasul, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti melesetnya anak panah dari tempatnya. Kata Rasul, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka, ini khitab kepada para pemimpin-pemimpin tentunya ya, bukan kepada kita personal. Ini kepada para pemimpin-pemimpin kita, diperbolehkan oleh Rasul. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka, perangi mereka. Ya seperti Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka. Dan Ali memerangi mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan karena mereka kafir. Nah, ini juga harus ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika berbicara tentang apakah Khawarij itu mereka kufur atau tidak, maka di sini penjelasan para ulama bahwasanya mereka, kebanyakan para ulama, mereka tidak kufur. Mereka tidak kufur. Kebanyakan para ulama menghukumi mereka tidak kufur, dan inilah kebanyakan pendapat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Khawarij tidak kufur. Walaupun mereka mengkafirkan kita, tapi kita meyakini mereka bahwasanya mereka tidak kafir. Karena begitu tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah kafir mengkafirkan ini bukan sesuatu yang
Bukan sesuatu yang mudah. Kafir mengkafirkan ini bukan sesuatu yang mudah. Coba kita ahlu sunnah wal jamaah dikafirkan oleh orang khawarij, tayyib, tetapi kita tidak mengkafirkan mereka. Terus bagaimana Ali ketika ditanya, kenapa kalau gitu mereka diperangi? Apakah mereka orang-orang kafir? Terus kata Ali, mereka itu justru berlari dari kekafiran. Farru minal kufri. Terus ditanya, kalau gitu mereka adalah orang-orang munafik, katanya. Enggak. Kalau munafik ini la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik itu tidak memuji Allah kecuali sedikit. Terus mereka yang Anda perangi itu kenapa? Bukan kafir, bukan munafik, bukan. Terus apa? Munafik nifak yang keluar dari Islam. Kata Ali, qaumun bagaw alaina faqatalana wa qatalnahum. Mereka adalah kaum yang bagaw alaina, yang memang keluar dari kita. Wa qataluna, mereka membunuh kita, memerangi kita, faqatalnahum, kemudian kita perangi mereka. Tayyib. Baik, azan dulu ya. Tayyib, barakallahu fiikum. Mungkin kita berhenti dulu azan ya. Nah, kita lanjutkan setelah azan atau setelah salat? Oh, setelah salat. Barakallahu fiikum, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.